Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Dedi Gusmadi SPDI, guru di SMP Negeri 5 Luksukun, Kabupaten Aceh Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktik baik dedikatif berkenaan dengan apresiasi guru GTK 2025 tentang pengembangan komunitas belajar di SMP Negeri 5 Luksukun dengan pemanfaatan teknologi yang ada, di antaranya Chromebook dan Gawai. Selamat menyaksikan GTK Hebat, Indonesia Kuat. Sekolah ini berada di wilayah pinggiran Kecamatan Luksukun yang secara geografis cukup terpencil dari pusat keramaian kabupaten. Meskipun tidak termasuk dalam kategori 3T, secara administratif dan akses menuju sekolah sudah kategori baik, tetapi pembelajaran akan terkendala terutama saat musim penghujan karena terjadi banjir baik skala kecil atau besar hasil dari luapan air sungai yang mana sebagian besar siswa dan siswi tinggal di sekitaran sungai tersebut. Ketika banjir skala kecil, banyak siswa yang tidak bisa hadir ke sekolah karena rumah mereka tergenang air, dan ketika banjir skala besar bisa mengakibatkan proses belajar mengajar diliburkan 1 sampai dengan 2 minggu hingga air surut. Lokasi yang jauh dari pusat kota juga mempengaruhi ketersediaan infrastruktur penunjang pendidikan. Meskipun saat ini kita berada di era yang mengaungkan pembelajaran mendalam dan penggunaan teknologi, realitasnya di SMP Negeri 5 Luksukun hingga akhir tahun 2019 menunjukkan bahwa proses belajar mengajar masih didominasi oleh pendekatan dan sangat konvensional. Guru yang sebagian besar telah mengabdi puluhan tahun merasa paling aman dan efektif ketika berdiri di depan kelas, tangan memegang spidol, mata terpaku pada lembar-lembar buku paket yang usianya sudah bertahun-tahun dan tersimpan rapi bahkan terkesan tersembunyi di perpustakaan sekolah. Sesi pembelajaran hampir selalu diawali dengan ceramah satu arah. Guru menyampaikan materi dengan suara lantang sambil menuliskan poin-poin kunci di papan tulis yang kemudian disalin oleh siswa ke dalam buku catatan mereka. Barulah pada awal tahun 2020, kami menerima 45 unit Chromebook di sekolah kami. Sebuah benda asing yang menjanjikan perubahan, namun di saat yang sama juga menakutkan. Saya sendiri awalnya tidak tertarik. Saya tidak mengerti cara menggunakannya karena sistemnya berbeda dengan laptop biasa Windows yang saya kenal. Akibatnya, alat-alat canggih itu hanya menumpuk, tidak terpakai dan menjadi benda mati di gudang sekolah. Momen perubahan itu akhirnya datang pada awal tahun 2021. Berawal dari kesadaran pribadi bahwa kami tidak bisa terus-terusan mengajar dengan cara lama, ditambah dorongan kuat dari kepala sekolah dan rekan-rekan guru. Saya bertekad untuk membuat lompatan ketika kepala sekolah memberi amanat kepada saya untuk menjadi koordinator pengembangan pembelajaran berbasis teknologi. Itulah titik balik saya. Saya menerima tantangan itu dan mulai fokus untuk menghidupkan komunitas belajar guru di sekolah kami, dengan tujuan utama memanfaatkan Chromebook yang ada demi pembelajaran yang lebih baik. Bukan tidak ada tantangan. Ada banyak tantangan yang harus saya hadapi ketika memulai program ini. Di antaranya, alergi teknologi para guru. Sebagian besar guru adalah senior yang sudah puluhan tahun mengajar. Mereka sudah sangat nyaman dengan spidol, papan tulis, dan buku paket. Bagi mereka, teknologi itu rumit, membuang waktu, dan hanya menambah pekerjaan. Yang kedua, ketidaktahuan saya sendiri. Sebagai koordinator pembelajaran berbasis teknologi yang baru diangkat, saya sendiri sebenarnya belum mahir. Saya harus belajar dari nol secara otodidak, mengikuti webinar, menonton YouTube, membongkar buku panduan, mencoba-coba dan sering kali menemui kegagalan. Ketiga, Chromebook yang begitu asing. Perangkat Chromebook menggunakan sistem yang berbeda dengan laptop biasa. Banyak guru yang bingung bagaimana cara kerjanya. Yang keempat, menarik minat siswa. Tantangan terbesar adalah mengubah siswa yang sudah terbiasa pasif dan hanya menyalin catatan menjadi siswa yang aktif, kritis, dan berani mengeksplorasi pengetahuan lewat perangkat Chromebook. Pada langkah awal, yaitu membentuk dan menggerakkan komunitas belajar guru, ada beberapa aksi nyata yang saya lakukan. Di antaranya, penyamaan visi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua, membuat jadwal rutin pertemuan seminggu sekali setiap hari Sabtu setelah jam pelajaran. Kemudian yang ketiga, materi belajar dari awal, yaitu fokus pada dasar-dasar penggunaan teknologi seperti login Chromebook, mengaktifkan akun belajar.id, menggunakan Google Doc, Google Slide, Google Form, Google Site, dan lain-lain. Menyepakati bahwa ujian tengah dan akhir semester akan menggunakan Chromebook dengan aplikasi Google Form dan aplikasi Google Site.
Langkah kedua, transformasi dari teori ke praktik di kelas. Yang saya lakukan di antaranya, fokus pada perubahan metode dan media pembelajaran untuk mengubah suasana dan praktik pembelajaran di kelas. Membuat proyek percontohan dengan merancang ulang satu materi pelajaran menggunakan Chromebook. Mengajak siswa mengakses materi digital atau dokumen presentasi dan belajar menyaring informasi bukan sekedar menyalin. Kemudian membuat kuis interaktif menggunakan aplikasi kuis digital seperti Quizizz atau Kahoot. Kemudian materi belajar beragam, menyajikan materi pembelajaran dalam berbagai bentuk video pendek, simulasi interaktif, dan artikel terbaru. Alhamdulillah, dengan komitmen dan dedikasi yang tinggi dalam menghidupkan dan mengembangkan komunitas belajar bagi guru, mulai menunjukkan dampak yang signifikan baik bagi guru maupun siswa. Di antaranya, yang pertama, antusiasme siswa melonjak. Suasana di kelas tidak lagi sunyi dan kaku. Kemudian, guru menjadi pembelajar. Rasa takut guru terhadap teknologi perlahan-lahan menghilang. Mereka tidak lagi mengajar, tetapi juga terus belajar. Kemudian selanjutnya, peningkatan kemampuan siswa. Meskipun data angka ujian bukan satu-satunya tolak ukur, kami melihat peningkatan yang jelas pada kemampuan berpikir kritis dan kolaborasi siswa. Kemudian mengganti model dari ujian tulis menjadi ujian online pada setiap ujian tengah semester dan ujian akhir semester, dengan menggunakan Google Sites sebagai media mengumpulkan soal ujian dan Google Form sebagai media untuk membuat soal. Kemudian yang terakhir, sekolah menjadi pusat perubahan. SMP Negeri 5 Lok Sukun yang dulunya dikenal dengan gaya mengajar konvensional, kini dikenal sebagai sekolah yang aktif memanfaatkan teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Kepala SMP Negeri 5 Lok Sukun, Kabupaten Aceh Utara. Semenjak tahun 2021, kami di sekolah membentuk sebuah komunitas belajar yang terdiri daripada Dewan Guru, tenaga pendidikan. Maka dalam hal tersebut kami menunjukkan Saudara Bapak Dedi Kusmadi sebagai koordinator pengembangan IT hingga sekarang, di mana beliau sangat memiliki dedikasi yang luar biasa sehingga terwujudnya pembelajaran secara digital melalui penggunaan media Chromebook, sehingga guru mampu menguasai beberapa aplikasi seperti aplikasi Canva, aplikasi Yground, dan aplikasi Kahoot dan sebagainya. Atas kinerja Pak Dedi Kusmadi dengan dedikasi yang sangat tinggi, sehingga telah terjadi sebuah perubahan yang signifikan di SMP kami, yaitu dari dulu belum mengenal media IT, baik itu pada pendidik bahkan kepada peserta didik. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mapel dari PPKN di SMP Negeri 5 Lok Sukun. Bapak Dedi Kusmadi telah memberikan dedikasi yang begitu tinggi semenjak pembentukan komunitas belajar di sekolah kami pada tahun 2021. Bapak Dedi merupakan koordinator pengembangan pembelajaran IT hingga pada saat ini. Beliau telah banyak mengajarkan pembelajaran secara digitalisasi dari menggunakan Chromebook hingga menggunakan media pembelajaran seperti Canva, Yground, Kahoot, dan lain-lainnya. Atas dedikasinya telah banyak mengubah cara mengajarkan dan konvensional menjadi digitalisasi yang sangat berdampak baik bagi seluruh siswa. Terima kasih.